ada yang lebih berat bagi seorang ibu selain berjuang sendirian demi anak-anaknya. Namun, kadang, di tengah gelapnya hidup, Tuhan mengirimkan cahaya harapan yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah haru ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran. Judul: Cinta di Tengah Derita. Di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Lila. Desa itu sederhana, dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar hidup dari bertani dan berdagang. Lila adalah seorang janda muda yang kehilangan suaminya 2 tahun lalu karena penyakit yang sulit diobati. Suaminya, Danu, adalah seorang buruh tani yang tulus, namun hidup mereka tak pernah jauh dari kesulitan. Setelah kepergian Danu, Lila harus memikul tanggung jawab besar untuk menghidupi 2 anaknya, Dimas dan Aira. Dengan rumah kecil yang mulai lapuk, serta ladang kecil peninggalan Danu yang tak lagi menghasilkan banyak, Lila harus mencari cara untuk bertahan hidup. Keseharian Lila diisi dengan bekerja keras, mulai dari menjajakan kue keliling hingga mencuci pakaian untuk tetangganya. Meskipun begitu, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Baginya, semangat hidup anak-anaknya adalah alasan untuk terus melangkah. Hari-hari Lila selalu dimulai sebelum matahari terbit. Dengan langkah ringan, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan kue yang akan dijual di pasar. Dimas, Aira, kalian harus bangun. Sarapan sudah siap, katanya lembut sambil membangunkan kedua anaknya. Dimas, bocah lelaki berusia 10 tahun, segera membantu ibunya membawa keranjang kue ke depan rumah. Sementara itu, Aira, anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun, dengan ceria membantu menyapu halaman. Lila sering merasa bersalah karena tidak bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih layak. Namun, anak-anaknya selalu membuatnya bangga dengan keceriaan dan pengertian mereka. Meskipun hidup serba kekurangan, tidak pernah terdengar keluhan dari mulut Dimas dan Aira. "Ibu, hari ini aku ingin bantu menjual kue juga," kata Dimas dengan mata penuh semangat. Lila hanya tersenyum, mengusap rambut anak sulungnya, dan berkata, "Tugasmu adalah belajar, Nak. Ibu akan bekerja keras agar kalian bisa sekolah tinggi." Di pasar desa yang ramai, Lila menjadi sosok yang dikenal karena kue buatannya yang sederhana namun lezat. Ia sering tersenyum pada setiap pembeli, meskipun dalam hatinya ada rasa lelah yang mendalam. Suatu pagi, ketika ia sedang mengatur kue di lapaknya, seorang pria muda yang tidak dikenalnya datang menghampiri. "Permisi, boleh saya beli semua kue ini?" tanya pria itu dengan senyum ramah. Lila terkejut. Jarang sekali ada pembeli yang membeli dalam jumlah besar seperti itu. Dengan ragu, ia bertanya, "Semua, Mas? Tidak terlalu banyak, kan?" Pria itu, yang belakangan diketahui bernama Arga, mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya kebetulan ingin berbagi dengan teman-teman di proyek saya." Tanpa banyak bicara lagi, ia menyerahkan uang kepada Lila, yang hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali. Hari itu, Lila pulang lebih awal dengan hati yang lega. Namun, ia tetap bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ramah itu? Hari-hari berikutnya, Arga sering terlihat di pasar. Ia kembali membeli kue dari Lila dan selalu mengajaknya berbincang singkat. Lila awalnya mengira Arga hanyalah pria biasa yang sedang singgah di desanya, tapi lama-kelamaan ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Arga bukan hanya sopan, tetapi juga terlihat cerdas dan bersahaja. "Mbak Lila, kue ini benar-benar enak. Apa Anda pernah berpikir untuk menjualnya di kota?" tanyanya suatu hari. Lila tersenyum kecil. "Tidak pernah, Mas. Saya hanya ingin mencari nafkah di sini, cukup untuk anak-anak saya," jawabnya. Arga mengangguk. Matanya menatap Lila dengan penuh kekaguman. Bagi Arga, ada sesuatu yang luar biasa dari wanita ini. Di tengah segala kesulitan, ia tetap memancarkan kehangatan dan kebaikan hati. Namun,
Lila tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah bagian dari tugasnya sebagai seorang ibu. Ketika malam tiba, Lila sering merenung di samping tempat tidur anak-anaknya. Dimas dan Aira telah lelap. Wajah polos mereka membuat hati Lila terasa hangat meski lelah. Malam itu, pikirannya melayang pada Arga. Ia bingung mengapa pria itu begitu perhatian kepadanya. Apa yang sebenarnya dia cari? Gumamnya dalam hati. Meski begitu, Lila tidak mau terlalu banyak berharap. Baginya, yang terpenting adalah memastikan anak-anaknya bahagia. Sementara itu, di tempat lain, Arga juga sedang memikirkan Lila. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri wanita itu. Sesuatu yang membuatnya ingin terus melindungi dan membantu. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk mendekati hati Lila tidak akan mudah. Ia harus membuktikan bahwa niatnya tulus, bukan hanya sekadar rasa iba. Pada suatu pagi yang cerah, Lila kembali ke pasar seperti biasa. Namun, hari itu terasa sedikit berbeda. Arga datang lebih awal dari biasanya dan membawa sebuket bunga. Untuk Mbak Lila, katanya sambil tersenyum. Lila terkejut. Mas Arga, ini terlalu berlebihan, ucapnya dengan gugup. Tapi Arga hanya tertawa kecil. Tidak ada yang berlebihan untuk seseorang yang sudah bekerja keras seperti Anda, jawabnya. Pembeli di pasar mulai berbisik-bisik melihat kedekatan mereka. Namun Lila mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin menaruh harapan terlalu tinggi. Baginya, hidup sudah cukup rumit tanpa perlu memikirkan soal cinta. Hari itu, Arga mengajak Lila berbincang lebih lama. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Mbak Lila, maaf kalau saya lancang. Apa yang membuat Anda begitu kuat menghadapi semua ini? Tanya Arga dengan nada serius. Lila terdiam sejenak sebelum menjawab. Anak-anak saya. Mereka adalah segalanya bagi saya. Kalau saya menyerah, siapa yang akan menjaga mereka? Jawaban itu membuat Arga semakin kagum. Ia melihat ketulusan dan kekuatan luar biasa dalam diri Lila, sesuatu yang jarang ia temukan pada orang lain. Di sisi lain, Lila mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arga, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Ketika hujan deras turun di malam itu, Lila sedang menunggu Dimas yang belum pulang dari belajar di rumah tetangga. Kekhawatirannya semakin memuncak ketika waktu semakin malam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. "Bu, ini aku," seru Dimas dari luar. Lila segera membuka pintu dan memeluk anak sulungnya. "Ibu khawatir sekali. Jangan pulang terlambat seperti ini lagi," ucapnya dengan suara bergetar. Dimas tersenyum kecil. "Maaf, Bu, aku tadi membantu Pak Arman memindahkan barang." Di saat itulah, Lila sadar bahwa anak-anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang tangguh meskipun dalam segala keterbatasan. Pada keesokan harinya, Arga kembali datang ke rumah Lila. Kali ini ia membawa sekotak bahan makanan. "Mbak, ini untuk anak-anak. Jangan ditolak, ya," katanya dengan nada lembut. Lila merasa segan. Tetapi Arga berhasil meyakinkannya. "Saya hanya ingin membantu, Mbak. Tidak lebih dari itu," tambahnya. Saat itu, Lila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat ketulusan di mata Arga yang sulit ia abaikan. Meski demikian, ia tetap mencoba menjaga jarak. Baginya, menjaga harga diri adalah hal yang penting, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Malam itu, Lila merenung kembali. Ia memikirkan bagaimana hidupnya berubah sejak bertemu Arga. Apakah ini jawaban dari doa-doaku? Gumamnya. Namun, ia masih merasa ragu. Kehadiran Arga seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di tempat lain, Arga juga sedang memikirkan bagaimana cara mendekati hati Lila tanpa membuatnya merasa terbebani. Ia sadar bahwa kepercayaan Lila bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Namun, ia siap untuk membuktikan bahwa niatnya tulus dan serius. Esok harinya, Arga kembali datang ke pasar. Namun kali ini, ia terlihat membawa beberapa dokumen di tangannya. "Mbak Lila, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan nada penuh keseriusan. Lila mengangguk meski sedikit bingung.
Arga mengajaknya duduk di warung kecil dekat pasar. Saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi saya ingin membantu usaha Mbak Lila berkembang. Saya sudah menyusun rencana kecil untuk membuka toko kue, ucap Arga sembari menunjukkan dokumennya. Lila terdiam, merasa semua ini terlalu cepat. Mas, saya tidak punya cukup uang untuk itu, jawabnya jujur. Arga tersenyum. Mbak, anggap saja ini investasi dari saya. Tidak ada paksaan. Saya hanya ingin Mbak dan anak-anak punya kehidupan yang lebih baik. Lila menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kehadiran Arga seperti angin segar di tengah badai kehidupannya. Malam itu, Lila duduk di depan rumahnya sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan tawaran Arga yang tampak terlalu baik untuk menjadi nyata. Namun, di sisi lain, hatinya merasa bahwa Arga benar-benar tulus. Bu, kenapa ibu melamun? Tanya Dimas yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Lila tersenyum kecil. Ibu hanya sedang berpikir. Nak, kalau ada seseorang yang ingin membantu kita, apakah kita harus menerimanya? Dimas mengerutkan kening. Kalau niatnya baik, kenapa tidak, Bu? Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Jawaban Dimas membuat hati Lila bergetar. Anak kecil itu sudah begitu dewasa untuk usianya. Dengan penuh keyakinan, Lila memutuskan untuk menerima tawaran Arga. Hari demi hari berlalu, dan toko kue kecil itu mulai berdiri di pinggir jalan utama desa. Arga membantu Lila dalam setiap langkahnya, mulai dari mendesain toko hingga mencari pemasok bahan baku. Mbak, saya yakin toko ini akan sukses. Dengan kue-kue buatan Mbak yang enak, pasti banyak pelanggan, kata Arga dengan semangat. Lila hanya bisa tersenyum, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Namun, perlahan ia mulai percaya diri. Ketika toko itu akhirnya resmi dibuka, banyak warga desa yang datang untuk membeli dan memberi selamat. Lila, kamu hebat sekali. Toko ini pasti membawa keberuntungan, kata salah satu tetangga. Lila tersenyum malu. Dalam hati, ia tahu bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Arga. Suatu sore, setelah semua pelanggan pulang, Lila duduk di dalam toko bersama Arga. Mas Arga, saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua ini, ucapnya lirih. Arga menatap Lila dengan lembut. Mbak, saya tidak butuh balasan apa-apa. Melihat Mbak dan anak-anak tersenyum sudah cukup bagi saya. Kata-kata itu membuat hati Lila terasa hangat. Namun, ia juga merasa takut. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika kebahagiaan ini akan hilang begitu saja? Arga seolah bisa membaca pikirannya. Mbak Lila, saya janji, saya akan selalu ada untuk membantu. Mbak tidak sendiri lagi, katanya dengan tegas. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Lila. Ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, bukan hanya untuk anak-anaknya tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses. Toko kuenya mulai dikenal hingga ke desa-desa tetangga. Pelanggan terus berdatangan, dan pendapatan mereka perlahan meningkat. Dimas dan Aira juga terlihat lebih bahagia. Mereka tidak lagi khawatir tentang makanan atau sekolah. Bagi Lila, ini adalah berkah yang luar biasa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia tahu bahwa perjalanannya bersama Arga baru saja dimulai. Ia harus belajar mempercayai, membuka hati, dan menerima bahwa mungkin, setelah semua penderitaan ini, kebahagiaan sejati benar-benar ada. Hari-hari berlalu, dan hubungan Lila dengan Arga mulai terlihat lebih akrab di mata warga desa. Namun, di balik itu, Lila masih dihantui rasa takut. Malam itu, ketika ia sedang menjahit pakaian anak-anaknya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Apa aku pantas menerima semua ini? Bagaimana jika ini hanya sementara? Gumamnya pelan. Di tengah kegelisahannya, Aira yang terbangun dari tidur mendekatinya. Bu, kenapa ibu sering melamun akhir-akhir ini? Tanyanya dengan nada polos. Lila tersentak, lalu tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Nak, ibu hanya memikirkan masa depan kalian.
Jawabnya. Aira memeluk ibunya dengan erat. Bu, kami bahagia selama ibu ada di sini. Jangan terlalu khawatir, katanya sambil tersenyum. Kata-kata Aira membuat hati Lila hangat. Ia sadar, kebahagiaan anak-anaknya adalah prioritas utama, apapun yang terjadi. Arga, di sisi lain, juga merasa bahwa hubungan mereka membutuhkan kejelasan. Pada suatu pagi, ia datang ke rumah Lila membawa undangan khusus. Mbak Lila, saya ingin mengundang Anda dan anak-anak untuk makan malam di rumah saya, ujarnya dengan nada serius. Lila terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Arga akan mengajaknya ke rumahnya. Mas Arga, ini terlalu besar untuk kami, jawab Lila dengan nada canggung. Namun, Arga menatapnya dengan tulus. Mbak, saya hanya ingin Anda tahu lebih banyak tentang saya. Tidak ada maksud lain, katanya. Dengan ragu, Lila akhirnya setuju. Ia sadar, mungkin inilah saatnya untuk mengenal Arga lebih dalam. Ketika malam itu tiba, Lila dan anak-anaknya berjalan menuju rumah Arga yang megah namun sederhana. Rumah itu berdiri di tengah ladang luas dengan cahaya lampu yang hangat. Bu, rumah Mas Arga besar sekali, seru Aira dengan takjub. Lila hanya mengangguk, merasa sedikit gugup. Arga menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang, Mbak Lila. Saya senang Anda datang, ujarnya sambil mempersilakan mereka masuk. Di dalam, meja makan sudah tertata rapi dengan hidangan sederhana namun menggugah selera. Saya sengaja memasak sendiri. Semoga cocok di lidah, kata Arga dengan nada bersahaja. Malam itu dipenuhi percakapan hangat tentang kehidupan, impian, dan masa depan. Di mata Lila, Arga semakin terlihat sebagai pria yang tulus dan bertanggung jawab. Setelah makan malam, Arga mengajak Lila berbincang di teras rumah. Anak-anak sudah tertidur di ruang tamu, lelah setelah bermain di taman belakang. Mbak Lila, saya ingin bicara serius, ujar Arga dengan nada tenang. Lila menatapnya, merasa gugup. Apa itu, Mas? Tanyanya pelan. Arga menarik napas panjang. Saya tahu, mungkin ini terlalu cepat. Tapi saya ingin Mbak tahu, saya tidak hanya ingin membantu Anda dan anak-anak. Saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda, katanya. Lila terkejut mendengar pengakuan itu. Ia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arga. Mas, ini semua terlalu tiba-tiba. Saya takut, ujarnya dengan suara bergetar. Namun, Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Mbak, saya siap menunggu. Saya hanya ingin Anda tahu niat saya, katanya dengan tulus. Setelah malam itu, Lila tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Arga. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia ingin memberikan kebahagiaan baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun, di sisi lain, ia takut akan komentar negatif dari orang-orang di desa. Hari-hari berikutnya, Lila semakin sering berdoa, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hingga pada suatu pagi, ketika ia sedang mengantar anak-anak ke sekolah, Dimas bertanya, Bu, kenapa ibu terlihat ragu dengan Mas Arga? Bukankah dia orang baik? Lila tersenyum tipis. Ibu hanya ingin memastikan semuanya benar, Nak, jawabnya. Dalam hati, ia tahu bahwa Arga adalah anugerah yang dikirimkan Tuhan. Ia hanya perlu mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke arah kebahagiaan yang baru. Jangan lupa untuk terus bersyukur atas setiap ujian hidup dan percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Jika kisah ini menginspirasi, like, share, dan tuliskan komentar.